selanjutnya pertanyaan terkait dengan isian yang harus diisikan oleh pelamar kuliah, khususnya di bagian keluarga. Nah, sering sekali menemukan bahwasanya pelamar kuliah itu tidak posisinya itu tidak berada dengan keluarganya, jadi sulit untuk foto keluarga. Nah, itu apakah boleh hanya foto sendiri atau foto beberapa orang gitu, tidak harus satu keluarga, itu bagaimana ini? Baik, saya jawab lagi ya. Field itu muncul karena teman-teman kami membutuhkan gambaran dari keluarga teman-teman, kondisi rumah dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadikan parameter untuk seleksi. Jadi kalau misalnya saya terpisah jauh dan lain sebagainya, ya monggo diatur seperti apa gitu ya. Di sana suruh foto sendiri sama kalian. Yang penting sebenarnya itu mengindikasikan bahwa ternyata memang foto keluarganya seperti ini gitu loh. Jadi kami itu sebenarnya sampai halaman depan rumah ya kan, kemudian bagian belakang itu sebenarnya untuk melakukan validasi gitu. Ingat, kami ini punya tanggung jawab moral untuk mengelola dana negara ini. Jadi kami juga tidak mau teman-teman juga dalam tanda petik ya melakukan rekayasa tertentu agar terlihat miskin dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya apa adanya saja. Kalau misalnya memang jaraknya terlalu jauh dan lain sebagainya, ya monggo silakan diatur foto sendiri di tempat posnya, kemudian yang satu lagi foto dari orang tua di rumah, itu kemudian digabungkan gitu, kemudian diberikan nanti pada saat diseleksi alasannya tuh bisa juga. Dan itu sebenarnya bisa diperbaiki sih kalau misalnya teman-teman, kan sekarang masih masa seleksi ya, jadi sebenarnya masih bisa diusahakan. Beasiswa ini pengalaman saya ya, bantuan ini itu akan jatuh ke orang yang benar-benar mau berusaha kok sebenarnya. Jadi usaha itu hasil itu tidak akan pernah mengkhianati hasil usaha ya. Jadi diperjuangkan aja. Gitu Mas Adit. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit Mas Adit. Ini sebenarnya dalam rangka menjaga akuntabilitas Mas Adit. Kan ini kan semua sudah by system gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa anak ini betul-betul dia miskin gitu. Apalagi mengandalkan SKTM. Kalau misalnya tadi sudah ber-KIP sih it's okay Mas Adit. Karena kan kita sudah punya data integrasi gitu kan. Jadi foto-foto keluarga itu sebetulnya ingin kita membuktikan bahwa ketika dia tidak ber-KIP, tidak punya KKS gitu kan. Di DTKS Mas Adit dia tidak terdaftar gitu kan. Tadi juga terbaru sekarang misalnya kebijakan kita terbaru 2023 terkait dengan data P3KE tadi ya. Terus juga tidak ada, ya mau tidak mau kan dia harus membuktikan dirinya di sistem itu bahwa dia betul-betul dia miskin gitu selain SKTM gitu. Makanya salah satunya adalah ya udah kita minta foto keluarga gitu ya. Walaupun tadi misalnya ada kendala misalnya ini keluarga saya jauh nih, saya terpisah nih gitu. Nah tadi hal-hal yang lain itu sebenarnya dalam rangka juga menjaga akuntabilitas. Kalau kita kepengen betul-betul bahwa yang mendapatkan KIP betul-betul dia memenuhi prioritas penerimanya gitu Mas Adit gitu. Jadi ini juga dalam saya ingin tegaskan gitu bahwa kita oke lah adik-adik sekalian dia tidak ber-KIP seperti tadi. Kan kita tidak ber-KIP, tidak dalam DTKS gitu ya. Terus dia tidak dalam P3K juga tidak punya KKS. Kan kita zolim Mas Adit kalau misalnya anak itu kita tidak berikan kesempatan gitu. Tapi juga kita pastikan bahwa dia datanya betul data-data yang betul-betul valid gitu. Data yang betul bisa dia tunjukkan bahwa dia betul-betul kategorinya dia miskin. Dia harus buktikan gitu kan. Nah itu sebetulnya Mas Adit kan. Lagi-lagi ini dalam rangka menjaga akuntabilitas penerima KIP kuliah gitu. Itu Mas Adit.